ikut-ikutan dengan praktisi yang belum ahli begitu. Nah, seorang ahli itu tahu teorinya dan mampu menganalisis, lalu mengembangkan. Karena kok keahlian di dalam TP itu ahli menganalisis, ahli mengembangkan, dan ahli mengevaluasi. Wah, bentar ya teman-teman, ini ada iklan. Ya, baik Ibu. Mari silakan didiskusikan, Mas Yaset. Ini banyak iklan lewat kalau jam segini. Yang tadi ditampilin dong Mbak Elva, jangan ditutup. Mbak Elva, ditampilkan lagi. Oh, Ah, maaf Bu, tadi saya terlempar Bu. Oh, Oh. tak kira Mbak Elva keder dengan analisis kita bersama ya. Enggak Bu. Oh, enggak, ini kan bahan aja, bahan belajar gitu. No Iya. problem. Ya, oke. Silakan dilanjutkan bagaimana Mas Pak Eko dan Mbak Nur Aini dan Mbak Uki, Mbak Aki kan semua sudah, siapa yang guru-guru ini sudah guru-guru nih? Eko Bu. Mas Eko, Mbak Bu Nur Aini, ya. Benar nih Bu. Izin Ya, monggo, dan mengkritisi. Mbak Aki disilahkan. Kalau berdasarkan CP yang tertulis, kemudian dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, ini maknanya jauh sekali sebenarnya, teman-teman. Kalau kita baca kembali, izin sebentar ya. baik Ibu. Jadi kalau kita baca kembali CP-nya, di sini peserta didik mampu mengenal simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Di sini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini yang dibahas itu kan lebih ke anak-anak itu bisa menjelaskan simbolnya dulu. Simbolnya, misalnya simbol bintang itu menunjukkan sila keberapa. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang di bawah, ini kan nggak nyambung karena tadi ada peserta didik mengetahui makna lambang Garuda. Nah, mungkin Lompatannya jauh. perumusan tujuan pembelajarannya kurang sesuai. Begitu. Dia mau Pak Eko. Kalau menurut saya sih, yang saya tahu Bu ya, mau nanti diluruskan soalnya saya pas diklat kurikulum Merdeka udah kabur. Ini kalau saya amati ada tiga CP Bu. Yang pertama mengenal simbol, yang kedua mengidentifikasi hubungan antar simbol, dan yang ketiga menerapkan nilai Pancasila. Nah, tentunya nanti tujuan pembelajarannya juga harus sesuai dengan ketiga capaian pembelajaran ini. Terkait dengan yang sudah dituliskan di CP di tujuan pembelajaran, memang benar sih Bu Nur, ini ibaratnya lompatannya jauh ya, lompatannya jauh sekali. Yang pertama pengennya hanya dikenalkan, ini kok langsung eh, larinya ke makna seperti itu. Mungkin ya, kalau kalau pengamatan saya, si guru ini pengennya menjabarkan capaian pembelajaran yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antar simbol itu. Makanya dibuat tujuan pembelajaran seperti mengetahui makna dan mengidentifikasi makna. Itu kalau menurut saya. Tapi hubungan antar simbol pun, makna itu ya masih terlalu jauh kalau ranahnya masih kelas 1 SD. Menurut saya seperti itu, Bu Nur. Matur suwun. Ya, jadi sebenarnya ada 3 poin ya Pak. Mungkin tapi di sini yang mau dibahas itu 1 poin dulu mungkin. Yang paling atas itu mengenal siswa didik mampu mengenal simbol dan sila Pancasila. Nah, harusnya kan poinnya di situ. Nah, sementara di sini tujuan pembelajarannya mengetahui mana lambang burung Garuda Pancasila. Nah, ini yang nggak siap. Iya, betul. Nah, ini kalau dilihat CP-nya kan ada mengenal. Mengenal itu C1 ya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi dan menjelaskan. Nah, mungkin diminta untuk menjelaskan, tapi kan modul ajar itu tidak
hanya dibuat sekali kan. CP ini kan untuk 1 tahun mungkin ya Bu Nur ya. Ada berapa CP nanti dicek di kurikulum itu sebetulnya. Untuk 1 tahun itu. Untuk kok 1 tahun toh? 1 semester ya? 1 tahun itu. 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, kemudian peserta didik mampu menerapkan. Nah, ini mungkin ini masih di pertemuan-pertemuan awal, tapi sebetulnya menurut saya cukup simpel seperti yang Bu Nur dan Pak Mas Eko tadi sampaikan. Cukup dia itu mengenal dengan baik dulu itu. Mengenal dengan baik, mengidentifikasi, mungkin menjelaskan artinya secara sederhana, mungkin ya C2 itu sederhana, misalnya padi dan kapas itu lambang apa gitu loh ya, misalnya seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya. Tapi kalau suruh ke maknanya itu mungkin terlalu tinggi ya, harus sederhana. Kita semua aja kalau ditanya maknanya juga beda-beda ya, beda-beda ya. Ya, tapi saya kira ini di awal. Baik, mungkin itu jadi dalam kita belajar itu nganu teman-teman. Karena tujuan pembelajaran itu penting karena penting mungkin penting maka rumusan itu harus benar dulu karena dia menjadi acuan dari seluruh aktivitas. Saya kira cukup itu. Untuk yang lain-lain mungkin kita lihat tujuannya dulu aja ya. Coba kita lihat Mbak profil pelajar Pancasilanya. Teman-teman tahu nggak sih ya profil pelajar Pancasila itu? Mungkin ini ada Iya, pengetahuan sendiri nih Bu Nur iya. harusnya ya. Tapi tidak sebanyak itu Mm-mm. mungkin ya Bu yang yang dipaparkan karena itu kan ada 4 dimensi sendiri. Sementara dari Iya, dimensi ada sub-sub elemen, kemudian ada sub elemen juga. Jadi mungkin kalau 4-nya dimasukkan semua, saya rasa nggak bisa tercapai malah. malah nggak tercapai. Dan itu dicapainya itu tersendiri kok ya Bu. Ada program-program tersendiri. Jadi teman-teman semuanya sekarang kurikulum yang berlaku, yang diberlakukan itu adalah kurikulum Merdeka namanya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu harus ada penjelasannya sendiri, teman-teman itu harus baca sendiri ya. Jadi bukan hanya guru itu sekarang merancang proses pembelajarannya dalam bentuk modul ajar, tetapi juga harus merancangkan program yang disebut program penguatan P5 itu ya Bu Nur ya. Ya, P5 itu untuk mata pelajaran tersendiri, akan tetapi untuk muatan profil pelajar Pancasila juga harus include Dimuatkan dimuatkan ya. dalam seluruh mata pelajaran. Dimuatkan. Nah, itu ada 6 ya, Ada 6. Bu Nur ya. Ada enam karakter yang dimuatkan di situ, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, bernalar kritis, kreatif. 6 itu apa saja ya, Bu Nur ya? Yang uh, ada 6 teman-teman. Teman-teman bisa searching itu ya, 6 karakter yang menggambarkan profil atau ini loh pelajar Pancasila itu. Kayaknya ada mandiri sekarang itu ya Bu Nur ya. Eh, Kerjasama seperti itu ya itu gotong royong itu eh, coba itu bisa dicari sendiri teman-teman. Nah, kemudian yang F itu sarana dan prasarana. Nah, ini istilah lain untuk media dan alat pembelajaran kalau zaman dulu, kalau zaman RPP dulu. Nah, sekarang itu menggunakan istilah sarana dan prasarana. Makanya bunyinya ya sama, itemnya ya sama. Ya, ketika kita mengajar itu nanti kita akan menggunakan apa sarana yang kita gunakan. Media yang kita gunakan itu apa, begitu. Seperti itu. Nah, ini ada laptop, ada proyektor, ada PowerPoint, ada video pembelajaran. Nah, di dalam rancangan pembelajaran itu sarana itu harus dijelaskan, tidak hanya dihadirkan saja. Nanti lupa gurunya. Ya, lupa kita sebagai desain instruksionalnya itu ketika mengembangkan produknya.
Jadi misalnya video pembelajaran itu tentang apa? Tentang burung Garuda, tentang memasak, tentang cukur rambut, atau tentang apa? Nah, itu harus dikatakan di situ video pembelajaran apa, PowerPoint tentang apa, proyektor, laptop itu alat ya, itu alat bantu. Nah, apa yang disebut media itu harus disebutkan keperuntukannya. Sarana dan prasarana itu untuk apa di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan itu. Karena dia adalah komponen instruksional. Nah, ini berarti reviewnya kurang lengkap. Jadi berarti kalau prinsip dari desain pembelajaran itu adalah produk desain itu bisa dilaksanakan oleh bukan pengembangnya, itu ini belum bisa dilaksanakan dengan baik karena masih bingung video pembelajarannya apa yo, masih begitu toh. PowerPoint-nya apa ya, sudah ada atau belum ya, atau harus bikin sendiri atau tentang apa ya, masih begitu. Nah, kalau rancangan yang sudah fix itu jelas begitu. Baik, kita turun lagi, ada lagi LKPD teman-teman ya, ada LKPD dan biasanya ada LKPD itu ada materinya di situ ya Bu Nur ya. Dalam kurikulum Merdeka LKPD itu lengkap Lembar teman-teman. kerja, iya, ada Lembar materi, kerja ada peserta didik. iya, betul. Nah, itu lengkap. Jadi ada tujuan pembelajarannya, ada materinya, ada lain-lain macam-macam begitu ya, teman-teman ya. Lembar kegiatan belajar, kegiatan peserta didik. Nah, biasanya di dalam modul ajar itu ada materinya juga. Ada enggak ini ya? Nah, tersebutkan enggak, Bu? Enggak ya? Baik. Mari kita lihat sekilas, Bu Nur. Nah, itu ada di lampiran ya, bahan ajarnya ini apa. Nah, ini nanti yang ditunjukkan pada anak-anak melalui mengamati tadi berarti gurunya harus membuat gambar mengenai burung Garuda atau membawa burung Garuda. Nah, kalau untuk kelas muridnya banyak ya berarti gambarnya harus cukup besar. Gitu. Kalau kelompok ya sedang, kalau individual ya boleh kecil. Baik, untuk ke KBM-nya Bu Nur, untuk rancangan kegiatan pembelajarannya, nah itu ada makna itu ya. Nah, kegiatannya apakah masih sama ya? Ada kegiatan. Nah, coba metode yang digunakan apa? Project based learning. Nah, project based learning itu model-model pembelajaran yang bertujuan untuk yang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan proyek dan ada produknya. Begitu. Nah, ini nanti dilihat di kegiatan itu apakah ada seperti itu atau tidak. Seperti itu. Nah, silahkan nanti kelompoknya Bu Nur ya. Coba nih langkah-langkah PJBL-nya. Problem atau project? Nah, ini modelnya disebutkan project, tapi di langkah-langkahnya problem. Nah, itu guru-guru kita itu kadang rancangannya seperti itu, tapi pelaksanaannya semau gue gitu loh ya. Jadi asal mengajar begitu. Jadi desain ini tidak dilaksanakan. Nah, itulah kalau tidak atau belum atau kurang menyadari bahwa pentingnya sebuah rancangan pembelajaran seperti itu. Mungkin ya asal dibuat gitu ya. Oke. Nah, problem based learning kita lihat problem itu kan sintaknya loh ini kok problem based learning. Dhuwur itu problem based learning tapi intinya project based learning. Nah, ini nggak jelas ini teman-teman ya. Fasenya. Ini saya Problem based learning fasenya. fasenya problem based learning,
Tapi ada di dalam problem based learning ada project based learning. Ini kalau nggak asbun ya nggak ngerti sintaknya ya. Masa ini ada problem, ada project. Jadi mungkin itu pada masalah yang di kegiatan awal tadi apa? Mm-mm. Langkah pertama problem based learning itu juga menyajikan masalah, tapi ini nggak ada tuh menyajikan masalah di kegiatan awal yang dia sebut sebagai project itu, problem itu loh. Ya, benar toh? Langkah-langkah pembelajaran kegiatan PBL. Nah, tapi ini di dalam inti model project based learning. PJBL harusnya. Nah, ini kelihatan sekali kalau gurunya ini kurang paham mengenai langkah-langkah pembelajaran. Padahal langkah-langkah pembelajaran itu paling penting. Kalau yang lain-lainnya tadi kan masih desain ya. Oh, rancangannya tujuannya nanti begini. Oh, sarana dan prasarannya rencananya yang akan dipakai ini, begitu ya. Nah, oh nanti materinya ini, oh nanti medianya ini. Tetapi rancangan-rancangan itu dirancangkan secara real, tertulis di kegiatan pembelajaran. Tetapi kegiatan pembelajaran ini diwarnai oleh sintaknya. Kalau menggunakan model. Karena ciri model itu adalah sintak. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti kalau modelnya tidak jelas, ya sudah pasti sintaknya tidak jelas. Begitu. Nah, kalau tidak jelas, berarti ya kita bisa menduga, semoga tidak benar ya, itu guru itu ya melaksanakan kegiatan pembelajaran, iya, tetapi mungkin sintaknya sedikit kacau dalam hal ini antara PBL dan PJBL. Nah, Anda sebagai ahli harus meneliti, harus hafal, harus paham itu sintak-sintak model itu. Nah, untuk ya mungkin nanti kita akan kenalkan berbagai model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran kekinian ya dan pembelajaran masa kini ya pembelajaran yang lebih student center. Begitu teman-teman. Nah, kemudian evaluasinya Bu Nur, kita lihat. Begitu. Kegiatan evaluasinya, kegiatan penutup biasanya evaluasi itu ada di penutup. Penutupnya kayak apa ya? Jadi kalau desain pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu selengkap ini teman-teman. Sehingga ini dalam konteks, dalam istilah dalam teknologi pendidikan itu disebut perangkat pembelajaran sebetulnya. Ya, ya perangkat pembelajaran. Lalu kalau di kurikulum Merdeka ini analogi atau sekonsep dengan modul ajar begitu. Oke, kemudian nah untuk penilaian itu mencakup penilaian kognitif yang tadi ada di rumusan tujuan pembelajaran tadi. Nah, rumusan tujuan pembelajarannya itu hanya 2, teman-teman, dan itu kognitif semua. Yaitu tadi ya, dapat menyebutkan atau dapat mengidentifikasi. Lalu yang kedua dapat apa tadi ya? Seperti itu. Nah, ya. Kalau kita coba cek lagi Bu Nur atau Mbak Elva tujuan pembelajaran. Teman-teman coba perhatikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini kognitif kan? Kognitif semua toh? Mengamati gambar, mengetahui atau dapat menyebutkan lambang burung Garuda Pancasila dengan benar. Di mana dengan benar tadi
kita perlu rubrik. Nah, rubrik itulah berguna untuk membuat soal itu sebetulnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi atau menyebutkan lambang. Kalau yang di atas tadi apa ya? Di atas tadi menceritakan kembali ya, Bu ya. Karena kalau menyebutkan, satu ya lagi menyebutkan berarti sama dong. Kalau di situ sama, Bu. Ini Masih sama kayaknya. tujuan 1 dan 2 nih Hampir sama. sama. Hanya satu. Mengidentifikasi dan menyebutkan dan rumusannya sama. Ya. Nah, coba kita lihat di evaluasinya. Berarti hanya C1 ya. C1. Kita lihat evaluasi kognitifnya, Bu Nur. Oke. Nah, negara Indonesia memiliki lambang negara yaitu ada itu apa-apa-apa gitu ya. Nah, kemudian tulisan di bagian pita. Nah, ini di bagian juga salah tulis ya, tuh ya. Tidak boleh salah ya teman-teman ya. Di bagian pita pada Garuda Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bulu pada masing-masing sayap Garuda berjumlah bulu pada sayap, pada masing-masing sayap. Pada masing-masing sayap loh, berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 mungkin ya Bu Nur ya. Pada masing-masing sayap. Kira-kira anak SD bisa nggak untuk anak SD Indonesia ya? Nah, jumlah bulu pada ekor Garuda tersebut, ekor burung Garuda harusnya ya konsisten ya. Ekor burung Garuda Pancasila tersebut adalah 8. Nah, ini kalau ini kan mengingat semua, makanya rumusan tujuan pembelajarannya tadi sudah sinkron. Jadi hanya menyebutkan, hanya mengidentifikasi satu saja. Karena ini semuanya tesnya untuk mengingat. Begitu. Nah, paling bagus kalau ini dijadikan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat menyebutkan jumlah bulu pada ekor burung Garuda Pancasila. Dapat menyebutkan jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila. Dapat menyebutkan seperti itu. Jadi itu lebih operasional. Hanya satu aspek dan hanya satu kemampuan. Nah, begitu. Nah, kalau mau dirangkum semua, mencakup semuanya ya dapat menyebutkan lambang bilangan, lambang dalam burung Garuda Pancasila. Itu memang boleh seperti itu. Lalu indikatornya menjadi 8 ini, menjadi sub-subnya itu. Dapat menyebutkan tulisan pada pita, dapat menyebutkan burung itu noleh ke kiri atau ke kanan, kan gitu tuh loh. Jadi mengidentifikasi objek itu. Begitu. Oke, bulu di bawah perisai itu ada berapa. Nah, ini semuanya mengidentifikasi. That's okay. Ya, jadi sesuai. Oleh karena itu, nah ini bisa menjadi indikator. Indikatornya bisa 10, bisa banyak begitu. Nah, kalau bisa menyebutkan 10, itu berarti sangat paham, kurang paham begitu. Sehingga sangat tepat atau kurang tepat begitu. Nanti ada yang sangat tepat, kurang tepat. Nah, begitu. Nah, tepat itu ya dapat menyebutkan menyebutkan lambang sesuai dengan lambang sesuai dengan arti. Kalau makna enggak ya, Bu. Mungkin arti ya. Jadi misalnya 8 itu lambang atau
bulu berjumlah 8 melambangkan atau artinya atau menggambarkan atau itu yang disebut makna itu ya, mempunyai makna itu mungkin maksudnya. Pak Eko, mungkin maksudnya makna itu mungkin. 8 itu artinya bulan Agustus. Nah, seperti itu. Mungkin kalau anak-anak lebih mudah menggunakan kata arti ya daripada makna. Dapat menyebutkan arti setiap lambang bilangan dalam burung Garuda Pancasila. Begitu. Mungkin itu ya. Kalau saya sih seperti itu. Ya, Gitu. ya. Mungkin seperti itu. Jadi Anda nanti kalau memberikan review, ya siapa tahu nanti Anda akan menjadi narasumber, menjadi ahli yang diundang, begitu Anda bisa memberikan review seperti itu. Jadi rumusan itu, rumusan tujuan dan semua yang dirumuskan itu harus simple, harus sederhana, harus kontekstual, harus komunikatif, begitu. Artinya komunikatif itu pesan yang disampaikan nih antara penyampai pesan dengan penerima pesan itu jelas, tidak ambigu seperti itu ya, harus jelas, tidak ambigu seperti itu, sehingga penggunaan katanya, penggunaan diksinya juga harus tepat. Oke, begitu teman-teman, itu untuk TK ya. Nah, tadi kegiatan pembelajarannya seperti itu. Nah, ternyata seperti itu. Nah, silahkan Anda mereview yang lain, jenjang yang lain. Apakah masih ada waktu, Mbak Nur, Bu Nur? Baik, Bu. Nah, Terima kasih. Sudah ya, setengah 6, Bu. ya, sudah 5:30. Berarti teman-teman, ini tadi contoh mereview ya, contoh mereview. Sehingga Anda perlu mereview sendiri gitu untuk jenjang masing-masing dan nanti disampaikan dengan sangat singkat. Nah, contoh mereview itu kayak ini tadi. Nah, bagaimana Anda akan mereview rumusan tujuan untuk jenjang SMP, untuk jenjang SMA, mereview sebuah desain pembelajaran. Ya, tentu saja Anda sudah menempuh mata kuliah desain pembelajaran atau belum toh? Kalau desain pembelajaran belum, Bu. Kami Masa hanya menempuh desain pesan, Bu, desain pesan pembelajaran. itu ya, matrikulasi ya? Iya. Betul, Bu. Betul, Bu, Oh, oke. matrikulasi. Oke, kalau begitu gini, untuk minggu depan Anda coba melakukan review masing-masing jenjang. Bu Kris akan memberikan secara singkat maraton ya, secara esensial saja tentang desain sistem pembelajaran supaya Anda bisa mendesain. Karena desain itu pangkal dari pengembangan, begitu ya. Seperti itu. Semuanya berawal dari desain. Semuanya harus didesain, begitu loh ya. Oke. Baik, ini tadi merupakan contoh pereviewan. Ya, pereviewan. Nah, silahkan Anda mereview. Rumusan tujuan itu saya kira saya sudah pernah menjelaskan sedemikian rupa pada waktu tekin. Kalau nggak salah, pada waktu tekin. Pada waktu merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran untuk program tekin yang Anda kembangkan. Itu loh, tahap 1 merumuskan, menganalisis kebutuhan dan merumuskan TIU kayak gitu tuh loh. Yang kemarin itu, Iya. ya masih ingat toh? Bagaimana rumusannya harus ABCD, harus SMART, gitu-gitu. Ya, seperti itu. Nah, materi pendesainan sistem pembelajaran ini penting karena ya di dalam teknologi pendidikan, kegiatan pembelajaran itu tidak boleh sembarangan, harus direncanakan. Ini juga terumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu adalah dan pembelajaran itu adalah kegiatan terencana, begitu ya, yang harus direncanakan, dirancangkan, begitu.
Baik, teman-teman, minggu depan berarti Bu Kris akan memberikan materi mengenai bagaimana mendesain sebuah sistem instruksional baik untuk keperluan pembelajaran secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh atau mandiri. Nah, untuk saat ini mungkin karena waktu ya kita tidak bisa. Kami sedang berlangsung Bu mata kuliah. Oh, sedang menempuh dengan Prof. Asri. Oke. Ya, kalau begitu nanti saya memberikan garis-garis besarnya, garis-garis detailnya itu bersama Prof. Asri. Bagus sekali. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sebelum saya akhiri,